Shalom Alaikum. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang dibuat oleh Kaf Media Channel yang mengatakan bahwa Yesus berpacaran dengan Maria Magdalena. Mari kita simak video dari Kaf Media Channel berikut ini. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dalam video tersebut Kaf Media Channel mengikuti Injil Filipus. Seperti kita ketahui bahwa dalam Alkitab Kristen tidak mengimani Injil Filipus. Kaf Media Channel mengutip dari Injil yang tidak diimani oleh Kristen lalu menuduh Yesus memiliki hubungan spesial dengan Maria Magdalena. Dalam hal ini disampaikan berpacaran dengan Maria Magdalena. Hal ini menurut saya sangat tidak tepat. Dengan mengutip kitab yang tidak diimani oleh Kristen, lalu menuduh Tuhan Yesus berpacaran dengan Maria Magdalena. Injil Filipus merupakan nama salah satu tulisan Injil Gnostik, sebuah naskah apokrifa Perjanjian Baru yang ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945. Naskah Injil Filipus yang ditemukan itu ditulis dalam bahasa Koptik. Injil Filipus merupakan hasil tulisan kaum Gnostik. Naskah Injil Filipus yang ditemukan di Nag Hammadi masih cukup baik sehingga pengajarannya dapat diketahui dengan baik. Selain Injil Filipus, masih ada tulisan-tulisan lain yang bercirikan Gnostik, misalnya Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, dan sebagainya. Dan Brown mengutip Injil Filipus dan Injil Maria Magdalena di dalam novelnya yang terkenal, The Da Vinci Code. Tulisan berbahasa Koptik ini merupakan terjemahan dari naskah Yunani yang berasal dari abad kedua Masehi atau abad ketiga Masehi. Tulisan tersebut dinamakan Injil Filipus, sebab di dalam tulisan tersebut hanya nama Rasul Filipus yang disebutkan secara eksplisit. Isi dari tulisan ini merupakan kutipan atau penafsiran lain atas ucapan Yesus di dalam keempat Injil kanonik. Injil Filipus ini telah ditolak dan tidak diimani oleh Kristen, karena merupakan tulisan-tulisan orang Gnostik. Pada akhir abad pertama kekristenan ada dua golongan yang muncul. Golongan Kristen Ortodoks dan para Gnostik. Para Kristen Ortodoks berpegang pada kitab-kitab yang tersusun di dalam Alkitab kita pada hari ini dan mereka juga memeluk teologi Ortodoks. Para kaum Gnostik mempunyai pandangan yang sangat berbeda terhadap Alkitab, terhadap sosok Yesus Kristus, terhadap keselamatan jiwa, dan hampir tiap doktrin Kristen lainnya. Akan tetapi, keyakinan mereka tidak didukung oleh tulisan para rasul. Oleh karena itu Injil Gnostik mereka ciptakan. Para Gnostik memalsukan nama-nama orang Kristen dengan melampirkannya pada tulisan mereka, seperti Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, dan lainnya. Penemuan arkeologis akan perpustakaan Nag Hammadi di bagian selatan Mesir pada tahun 1945 mengungkapkan jumlah Injil Gnostik yang banyak. Injil Gnostik ini seringkali disebut sebagai kitab-kitab Alkitab yang terhilang. Injil Gnostik adalah tiruan yang menyalahgunakan nama-nama rasul supaya diterima dalam gereja mula-mula. Syukurlah bahwa para pemimpin gereja mula-mula seya sekata dalam mengecam Injil Gnostik sebagai ajaran sesat. Ada berbagai kontradiksi di antara Injil Gnostik dan dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang sejati. Injil Gnostik hanya sepatutnya dijadikan materi pelajaran ajaran murtad. Dan penempatannya di dalam Alkitab harus ditolak mentah-mentah karena tidak mewakilkan iman Kristen yang sejati. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.